Shalom. Katakan Shalom. Jemaat terkasih dalam Tuhan, bersama-sama katakan Shalom. Haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, sedang menyaksikan tayangan ini, video ini adalah ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Karya Baru. Pada hari ini tanggal 21 Mei 2020, saat ini kita memperingati saudara atau merayakan 2000 tahun yang lalu saudara, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, yang kita puja, Tuhan yang kita yakini. Saat ini Dia terangkat ke surga saudara. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ini sesuatu kejadian luar biasa, spektakuler. Sehingga kita boleh melihat kuasa Tuhan. Ini real dan fakta sejarah saudara, bukan dongeng. Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita menyediakan tempat terbaik buat kita. Sehingga iman saya, iman saudara tidak akan pernah sia-sia. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Terpujilah Tuhan, haleluya saudara. Mari kita memuji Tuhan. Angkat suara kita, katakan Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau yang layak. Naikkan pujian saudara. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Sembah, oh ditinggikan untuk selamanya. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Bersyukur, mari jemaat katakan pujiannya bersama-sama saudara di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu ada ucapan syukur yang mengalir di hadapan Tuhan. Dan bawalah penyembahanmu saudara. Bawaku menyembahmu dengan segenap hati dan hidup. Katakan beri syukur dan pujian bagi Tuhan. Beri syukur dan pujian di depan tata kemuliaan-Mu.
dengan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Mari kita menyembah Tuhan saudara. Kita bermazmur, menaikkan syukur-Mu, pujian-Mu di hadapan Tuhan saudara. Ada banyak alasan untuk kita mengucap syukur bagi Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang beri perlindungan, Engkau Tuhan, Engkau Yesus, menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau penguasa hidup kami, Engkau yang menjamin kehidupan kami, Engkau yang setia Tuhan. Kami bersyukur, dan hati ini tiada hentinya Tuhan untuk menyembah-Mu dimanapun berada Tuhan. Biar sikap hati ini terus bersyukur lewat penyembahan kami Tuhan. Telah nyata Tuhan, kurang lebih 2000 tahun yang lalu Engkau terangkat naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu, dan Engkau menyatakan di mana asal-Mu Tuhan, sehingga kami tidak ragu lagi. Kami dibuat yakin dan semakin yakin, dan terus Tuhan berpegang teguh iman kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami, yang layak terima hormat kami. Hanya Engkau Yesus yang berkuasa atas segalanya. Maka kami terus menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kau yang layak. Jemaat katakan bersama-sama dengan imanmu, nyatakan di hadapan Tuhan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Mari jemaat, Engkau tidak menonton, Engkau tidak hanya mendengarkan pujian, tetapi Engkau menikmati hadirat Tuhan. Engkau menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Di dalam roh dan kebenaran kami memuji Engkau Tuhan. Oh ya, Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau
Tuhan, Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Dan kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu masih banyak berkat-berkat yang luar biasa sepanjang ibadah ini Tuhan yang Engkau nyatakan lewat hamba-hamba-Mu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, saya sangat yakin dan percaya Engkau akan menerima berkat-berkat firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin, amin, amin. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Ya, sama saudara, kami juga bersuka cita di tempat ini saudara. Saudara yang di rumah bersuka cita, kami yang di gereja saat ini juga sangat bersuka cita. Karena kami percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, pembelaan bagi kita saudara. Mari, kukan terbang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, terang bagi jalan kami Yesus. Katakan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, tetap bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku di setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan kami percaya, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, dan rancangan-Mu melebihi rancanganku. Oh, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, dan ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu.
Engkau Tuhan. Haleluya. Cuma kasih dalam Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara sukacita, sama saudara kita semua bersukacita. Baik saudara, saat ini kita pasti juga mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jandoko STH. Beliau yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini tanggal 21 Mei 2020 saudara. Dan saya sangat yakin dan percaya saat ini kita akan menikmati firman Tuhan. Berkat-berkat firman Tuhan yang luar biasa memberikan kekuatan iman kita saudara. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan terbang bersama dengan Engkau. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang melindungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Naikkan pujian berjudul Tenang ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami terbang Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya ada ketenangan, ada damai sejahtera dan sukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Oh, ku tenang sebab Kau Allahku. Bersama-sama naikkan pujian saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Oh, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Puji Tuhan, Shalom jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur, saya senang karena hari ini
kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online. Apalagi ini menjadi hari yang sedikit istimewa, ini hari besar bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jemaat yang diberkati Tuhan, doa saya, harapan saya, semua jemaat diberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, diberikan terus kekuatan, kekokohan iman kita di dalam situasi yang sukar dan sulit ini. Kita tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, terus hidup di dalam iman, percaya dan keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat jemaat semuanya. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih, rahmat dan anugerah Allah yang besar. Bapa, kami boleh kembali beribadah kepada Engkau, khususnya untuk dalam memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, buat karya Tuhan selama Engkau ada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami umat manusia. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Dan Tuhan, saat ini kami akan membaca mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong Engkau urapi hamba-Mu, taruhlah firman-Mu di dalam hati dan mulut hamba-Mu. Dan Roh Kudus tolong bagi setiap kami saat kami membaca mendengar firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat, akal budi untuk kami mengerti. Dan beri terus kami kekuatan untuk kami mengerjakan dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengan hati yang penuh syukur kami sambut firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang siap menyambut firman Allah dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan juga kepada jemaat atas dukungan doa jemaat. Khususnya bagi saya beberapa hari yang lalu di mana ibu yang saya kasihi telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah saudara, ini ada sebuah pengalaman yang indah. Di tengah-tengah waktu yang lalu saya habis menyampaikan firman Tuhan dengan topik tentang kuasa mengucap syukur. Beberapa hari kemudian Tuhan izinkan ibu saya dipanggil kembali ke dalam pangkuannya. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan saya secara khusus di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah ditinggalkan orang yang telah melahirkan saya, yang mengasihi dan membesarkan dan memberkati saya. Saya dipersiapkan untuk bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang paling sukar dan sulit buat saya adalah bukan semata-mata karena saya ditinggalkan oleh ibu saya, tapi saya tidak bisa menghadiri di dalam pemakaman di tempat peristirahatan yang terakhir itu yang membuat saya agak berat. Tapi sekali lagi dalam situasi yang seperti itu, Roh Kudus sudah ingatkan buat saya lewat firman Tuhan minggu yang lalu untuk saya tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih karena saya percaya ibu saya sudah bersama dengan Tuhan di dalam segala kemuliaannya di surga yang kekal itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 berkata demikian. Jemaat, bukalah Alkitab saudara. Dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 mulai sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kurang lebih Tuhan Yesus setelah mati dan kebangkitannya, 40 hari dia berkali-kali saudara menampakkan dirinya kepada Yesus, kepada murid-muridnya. Lalu saudara pada hari yang ke-40 ini, di tengah-tengah bersama dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun, Yesus berkumpul dan berbicara kepada mereka. Lalu pada saat Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersamaan itu pula tiba-tiba Yesus terangkat naik ke surga. Nah, bicara soal kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah merupakan fakta sejarah. Ini bukan ilusi murid-murid Tuhan. Sekali lagi, bukan ilusi dari murid-murid Tuhan. Ini bukan cerita dongeng, saudara, yang disampaikan oleh mulut ke mulut oleh para pengikut-pengikut atau oleh orang Kristen mula-mula. Bukan. Tapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah fakta sejarah. Kenapa disebutkan sebagai fakta sejarah? Karena pada saat Yesus naik ke surga, peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang. Nah ini, saudara. Jadi ada banyak murid-murid Tuhan yang saat itu ada di Bukit Zaitun menyaksikan Yesus yang perlahan-lahan naik terangkat ke surga, terus ke langit sampai awan itu menutupinya. Di dalam ayat 9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa kematian Yesus fakta sejarah. Penyaliban Yesus di atas kayu salib itu dan kematiannya adalah fakta sejarah. Lalu kebangkitan Yesus dari kematian juga adalah fakta sejarah. Karena ada banyak orang menyaksikan peristiwa kejadian itu. Dan yang ketiga ini saudara, kenaikan Yesus ke surga juga adalah fakta sejarah. Karena ada banyak orang, dalam hal ini murid-murid Yesus, yang menyaksikan peristiwa kejadian itu. Lalu yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, juga selain itu adalah merupakan pengalaman panca indera murid-muridnya, karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi di sisi yang lain, peristiwa kenaikan Yesus, terangkatnya Yesus ke surga, juga punya pengalaman bagi murid-muridnya adalah pengalaman spiritual. Mereka selama 3,5 tahun hidup bersama dengan gurunya, dengan Yesus. Mereka sudah banyak menyaksikan kuasa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dari menyembuhkan orang yang timpang, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta, yang demam, sampai Yesus menghidupkan, lalu Yesus juga menghidupkan orang mati, lalu Yesus juga melakukan mujizat meneduhkan danau yang bergelora, yang dahsyat itu menjadi teduh kembali. Tapi pengalaman peristiwa bersama Yesus, menyaksikan Yesus naik ke surga adalah pengalaman yang pertama kali buat mereka. Itu menjadi pengalaman spiritualitas buat mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya pengalaman yang dialami oleh murid-muridnya. Dia bisa menyaksikan peristiwa itu. Itu meneguhkan, meyakinkan, menguatkan, mengokohkan iman mereka kepadanya. Bahwa Yesus yang mereka percayai, yang selama ini dia yakini Tuhannya, gurunya sekaligus, sungguh-sungguh adalah pribadi yang maha kuasa, pribadi yang ilahi, pribadi yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu menguatkan, meneguhkan.
Keputusannya untuk mereka menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, iman percayanya kepadanya, itu sungguh diteguhkan melalui peristiwa kejadian waktu mereka menyaksikan Yesus terangkat naik ke atas surga itu. Yang kedua, saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan siapa dia dan asal dia dari mana. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga menunjukkan, saudara, dia adalah memang Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada pribadi yang seperti dia. Yang sudah juga ditegaskan beberapa kali di dalam firman Tuhan selama dia hidup. Oleh Bapanya sendiri yang di surga, inilah anak yang kukasihinya, kepadanya aku berkenan. Nah, saudara, lalu segala apa yang diperbuat, yang dikerjakannya, semua itu menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah pribadi ilahi. Bahkan sudah peristiwa dia terangkat naik ke surga. Saudara, itu menunjukkan dan menegaskan sekali lagi bahwa dia adalah pribadi yang ilahi. Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan atas alam semesta ini. Dia Tuhan atas langit dan bumi. Saudara, dia yang mengatasi hukum-hukum alam sehingga dia bisa naik terangkat ke surga. Saudara, dia mengatasi hukum alam, apalagi hukum yang namanya gaya gravitasi bumi. Sampai terus dia perlahan-lahan terangkat sampai awan itu menutupi pemandangan murid-muridnya terhadap dirinya. Dan saudara, itu pengalaman yang luar biasa. Dan itu menunjukkan dia adalah pribadi yang maha suci, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha agung. Dia Yesus Kristus, itulah Tuhan. Yang kedua, saudara, itu juga peristiwa itu menunjukkan, saudara, kalau Yesus Kristus itu adalah berasal dari surga. Dia datang dari surga, merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba yang mulai lahir, saudara, di kandang domba di kota Bethlehem, sebuah kota yang kecil, sudah di Palestina. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terus dia hidup dan dia besar untuk melakukan segala tugas karya penyelamatannya. Dan kalau dia kembali naik ke surga, saudara, dia kembali terangkat ke surga. Saudara, dia kembali kepada tempat di asal dari mana dia hadir di tengah-tengah dunia ini, yaitu dari surga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak perlu meragukan Yesus itu berasal dari mana. Saudara, memang benar dia lahir di kota kecil yang namanya Bethlehem di Palestina. Tapi saudara, kita perlu tahu peristiwa kejadian Yesus. Yesus bukan peristiwa kejadian, saudara, yang sama dengan saudara dan saya. Karena pertemuan, saudara, sekali lagi, kita itu dari hubungan seorang suami dan istri. Sehingga lahirlah kita, tapi Yesus tidak. Benihnya adalah benih ilahi, di mana Roh Kudus menaungi perawan Maryam. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu persis. Kalau kita membaca juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita menjadi mengerti bahwa Yesus itu berasal sekali lagi dari surga. Jadi kalau dia kembali naik terangkat, dia kembali ke surga kembali. Jadi buat kita semuanya, jemaat yang diberkati, yang dikasih Tuhan, dan siapapun saudara yang saat ini melihat, mendengar saudara firman Tuhan siaran video ini, saudara dengar baik-baik. Saudara, kita tidak salah mengambil keputusan untuk meyakini dengan iman dan percaya Yesus itu adalah Tuhan dan dia berasal dari surga. Jadi kalau saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya kepadanya, satu saat kita mati pun, saudara, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan Bapa yang mulia di surga itu. Yang ketiga, saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga, saudara, supaya Roh Kudus itu datang. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Jadi makna yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 dan 8 berkata demikian.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hal yang ketiga saudara, dia menyuruh untuk Roh Kudus itu datang di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kehidupan umat yang percaya kepadanya. Nah saudara, siapa lagi ini Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Tuhan. Oleh penulis Yohanes, Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Penghibur. Dia Roh Penolong. Itulah yang diutus oleh Kristus untuk datang menyertai dan mendampingi kita sebagai umat ketebusan Tuhan. Dia datang untuk menjadi penghibur. Nah saudara, dalam situasi yang sukar dan sulit seperti ini, kita patut bersyukur karena kita diberikan Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur buat kita. Jadi kalau kita susah, sudah berdoalah minta supaya Roh Kudus hibur hatiku. Saudara, apapun penyebabnya susah. Kalau saya beberapa hari ini, saudara, kemarin hari Jumat jam 7 pagi lewat 10 menit. Waktu saya sedang melakukan perjalanan ke airport, ke Spadio, untuk mencari informasi tentang syarat keberangkatan. Di tengah perjalanan, saya dapat chat dari keluarga yang ada di Jawa, memberitahukan dari keponakan saya bahwa ibu saya telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, kemarin-kemarin memang menjadi pergumulan yang luar biasa buat saya. Sedih pastilah, susah iya. Tapi di tengah-tengah perjuangan saya sedang mengurus, mempersiapkan surat-surat saudara. Sampai saya juga sudah melakukan rapid test di sebuah rumah sakit. Dan saya sudah mendapatkan hasilnya semua untuk memperlengkapi keberangkatan saya. Tapi ternyata hari Sabtu, hari Minggu tidak ada penerbangan. Penerbangan baru ada sampai hanya di Jakarta hari Senin. Lalu saudara saya, abang saya, kakak saya yang besar, di atas saya dia mengatakan, mereka semua keluarga di Jawa bisa mengerti, memahami sukar sulitnya penerbangan. Itu baru hanya ada sampai di Jakarta. Kalau saya mesti harus melanjutkan ke Semarang, baru ada besoknya penerbangan ke Semarang. Kalau lewat jalan darat, saya coba cari informasi, tidak ada, tidak bisa untuk melalui jalan darat. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saat itulah kesedihan dan kesusahan saya terus terang semakin besar. Selain kehilangan seorang ibu, tapi saya tidak bisa mendampingi, mengantar di dalam peristirahatan yang terakhir. Itu menyakitkan, itu berat, itu sukar, itu sulit, itu susah. Saya hanya berdoa terus minta Roh Kudus kuatkan hatiku. Roh Kudus hiburkan hatiku. Waktu keponakan-keponakanku yang besar, mereka mengirimin foto-foto. Hati saya berkata seharusnya saya ada di sana. Bersama mereka. Tapi saya tidak bisa karena situasi kondisi. Saya mesti kemana? Saya hanya minta Roh Kudus Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku penghiburan. Dengan caranya. Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada saya. Lewat saudara jemaat semua. Saudara yang sudah mengecat lewat WA. Saudara yang telepon ke saya. Memberikan kekuatan buat saya. Saya tahu Roh Kudus lewat saudara. Menghibur saya, menguatkan saya. Roh Kudus lewat keponakan saya, saudara-saudara saya yang di Jawa. Juga menghibur dan menguatkan saya.
Sehingga saya harus bisa melewati semua itu. Saudara, kita bersyukur. Jemaat kita bersyukur. Kalau Yesus kembali ke surga, supaya Roh Kudus itu datang. Roh Kudus itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia menemani kita, dia mendampingi kita, dia bersama dengan kita. Dia disebut sebagai penghibur. Karena dia memang salah satu tugasnya adalah menghibur kita saat kita susah. Saat kita tertekan, dia yang memberikan kekuatan buat kita. Saat kita teraniaya karena kebenaran, dia juga yang memberikan kebangunan iman kita. Saat-saat kita di dalam keterpurukan, dalam saat-saat kita dalam himpitan, saat-saat kita di dalam situasi yang sukar dan sulit. Dia yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan semangat buat kita. Untuk tetap kita terus ada di dalam kasih dan anugerahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi dia diberikan untuk memberikan sekali lagi penghiburan buat kita. Di dalam Kisah 1 ayat 8. Selain Roh Kudus itu memberikan penghiburan buat kita. Kisah 1 ayat 8 berkata demikian. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian yang berikutnya, kalau Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya, Roh Kudus itu akan memberikan kuasa kepada kita. Nah, ini yang luar biasa. Saudara, bagi setiap orang percaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Hidup kita menjadi kesaksian buat dunia di mana kita ada. Di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit ini. Saudara, sekali lagi, Roh Kudus itu memberikan kekuatan buat kita, kuasa buat kita. Supaya hidup kita bisa menjadi kehormatan, kemuliaan bagi Tuhan. Hidup kita lewat perkataan, lewat tindakan, perbuatan kita, kita bisa menjadi kesaksian buat orang lain, buat dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita bisa lewat perkataan kita menghibur, menguatkan, mendoakan orang lain. Lewat tindakan perbuatan kita, kita bisa memecah-mecahkan apa yang Tuhan percayakan, berkat-berkat yang ada dalam diri kita. Dan kita bisa bagi-bagikan kepada orang lain. Saudara, disinilah kita hidup menjadi kesaksian yang konkret, yang nyata di tengah-tengah seperti ini. Nah, saudara yang kasih dalam, ini sudah bukan waktunya untuk kita berkeluh kesah. Saudara ini bukan lagi, apalagi buat hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada. Ini bukan waktunya untuk kita berdebat teologi, untuk cari pembenaran teologi yang kita yakini, yang kita percayai. Saudara, ini bukan waktunya hanya kita, saudara, fasih dan pandai hanya berkhotbah di atas mimbar saja. Ini adalah justru waktunya. Bagaimana lewat tindakan perbuatan kita di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit ini. Kita bisa menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia yang ada di sekitar kita. Hidup kita bisa menjadi berkat yang nyata buat dunia yang ada di sekitar kita ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus memberikan kuasa buat kita. Nah, kalau Roh Kudus juga diberikan buat kita yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-8 tadi. Dia hendak menginsafkan dunia ini. Akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya tidak lebih bahas detail tentang bagian ini, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Roh Kudus yang membimbing kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Dia begitu rupa, saudara, menyertai saudara dan saya. Dia yang menolong kita. Saudara, dia yang menginsafkan kita. Segala hal kalau kita salah, kita berbuat dosa. Maka Roh Kudus juga yang mengingatkan kita supaya kita berbalik dan bertobat, saudara. Dia juga yang menginsafkan kita tentang akan kebenaran. Saudara, dia akan membimbing kita untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran yang mesti kita yakini, yang kita percaya, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah untuk penghakiman. Saudara, atas penghakiman. Setiap orang akan dihakimi pada masanya nanti. Saudara, dan yang menghakimi adalah Tuhan sendiri yang punya. Kita manusia tidak berhak untuk menghakimi sesama kita, saudara kita satu dengan yang lain. Hanya Tuhan yang punya hak untuk menghakimi. Dan biarlah saudara, setiap kita orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur. Karena selain Yesus Tuhan kita itu memberikan anugerah keselamatan buat kita, dia juga memberikan
Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Tuhan, Roh Allah yang menjadi penghibur penolong bagi setiap kita. Saudara, yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 3 berkata demikian. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 3 berkata demikian. Yohanes pasal yang ke-14. Ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang keempat, saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi kita selain punya tempat di dunia ini, kita punya tempat yang Tuhan sediakan di surga. Tempat di dunia, saudara, fana. Usia umur akan memakannya. Tapi kita bersyukur, kita punya tempat yang Tuhan sediakan di surga. Jadi satu kali kelak, kalau ayat ini berkata ini punya dua dimensi. Dimensi kekinian adalah jika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kapanpun, maka Tuhan akan membawa kita kepada tempat yang sudah Tuhan sediakan di surga. Saya percaya kalau hari Jumat ibu saya dipanggil pulang oleh Tuhan, dia sudah bersama dengan Tuhan di tempat rumah yang Tuhan sediakan baginya. Dimensi yang kedua adalah jika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, dia akan mengangkat gerejanya dan membawanya masuk ke tempat di mana dia telah menyiapkan dan menyediakannya untuk kita. Saudara, saya percaya tempat di surga itu tempat yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan. Tempat di surga adalah tempat yang indah, yang disiapkan untuk kita semuanya. Jadi kita nggak perlu menjadi cemas, takut, dan khawatir. Sekali lagi setiap kita pasti akan dipanggil pulang oleh Bapa kita. Tapi kita bersyukur karena setiap kita, saudara dan saya, Tuhan sudah menyediakan tempat yang mulia. Itulah tempat tinggal kita. Di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Di sana tidak ada ngengat, tidak ada sekali karat. Tidak ada ratapan, tidak ada tangisan. Tempat itu penuh dengan kemuliaan, kesucian, kekudusan. Karena itu tempat di mana Allah berada. Di situ kita berada. Yang terakhir, saudara. Yesus naik ke surga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia untuk menjadi pembela bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-34 berkata demikian. Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia untuk menjadi pembela. Di terjemahan yang lain, istilah pembela adalah pensyafaat yang memohon. Berdoa untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara ingat waktu Stefanus dirajam batu. Menjelang detik-detik kematiannya. Lalu Stefanus melihat kemuliaan Tuhan. Langit terbuka dan dia melihat itu. Saudara, apa yang menjadi kesaksiannya, penglihatannya? Itu meneguhkan apa yang diperbuatnya berkenan di hadapan Allah. Saudara, kalau Yesus naik ke surga, dia berdoa, dia menjadi pensyafaat. Dia berdoa untuk kita, untuk saudara dan saya. Jelas pasti, kalau saudara kepengen tahu, apa ya yang didoakan Tuhan untuk kita? Jelas pasti adalah keselamatan kita. Saat kita di dalam pergumulan iman, pasti dia berdoa supaya kita kuat.
pada saat kita dalam perjuangan hidup ini, dia terus menghibur kita, memberikan pengharapan, meneguhkan iman percaya kita. Di dalam situasi yang berkepanjangan ini, saudara, bukan hanya doa gembala saudara, doa ibu gembala saudara, yang terus dinaikkan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kita Yesus juga berdoa supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa kuat di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit ini. Kita tidak tahu apakah setelah pandemi corona ini selesai dan kita akan hidup dalam situasi yang aman-aman dan normal-normal kembali. Kita nggak pernah tahu. Kita sekali lagi tidak pernah tahu. Tapi apapun yang terjadi, kita punya Tuhan tetap setia. Dia akan terus menjadi pembela buat kita. Dia menjadi pensyafaat siang dan malam untuk kita. Jadi kalau dia ada di surga, dia tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hanya angkat kaki dan goyang-goyang kaki, sudah tidak. Dia ada di sebelah kanan Bapa sekali lagi. Dia terus berdoa, berdoa dan berdoa. Terus dia membela dan membela dan membela saudara dan saya. Di dalam pergumulan, dalam perjuangan, saudara, dalam pergulatan iman percaya kita. Dia terus membela kita, dia terus meneguhkan kita, dia terus dan terus memohon belas kasih kepada Bapa supaya terus kita diberikan kekuatan, diberikan kasih karunia, diberikan anugerah, diberikan kesempatan untuk kita terus tetap setia di hadapan Tuhan. Dia mengasihi saudara dan saya. Sekali lagi, dia kembali ke surga sekali lagi bukan hanya untuk menikmati kediriannya. Tidak. Kalau Yesus kembali ke surga, sekali dia menjadi pembela, pensyafaat, pendoa. Terus memohon terus ke saudara. Untuk kekuatan kita, untuk keselamatan kita. Saudara, untuk keteguhan iman dan percaya kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ingat baik-baik, Yesus kembali ke surga. Saudara, dia untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jangan sia-siakan ini. Dan yang kedua, kalau dia kembali ke surga, dia memberikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Dan yang ketiga saudara, kalau Yesus kembali ke surga, dia menjadi pensyafaat bagi gerejanya, bagi saudara dan saya. Kita tidak sendirian menjalani hidup ini. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan penuh perjuangan ini. Sekali lagi kita tidak sendiri. Tidak sendiri. Kebenaran firman ini berbicara kepada kita bahwa dia tetap matanya tertuju kepada saudara dan saya. Telinganya tetap tertuju setiap seruan permohonanmu dan permohonanku. Yang terus dia menjadi pembela buat kita. Dan jangan lupa, ada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dia menjadi penghibur, dia menjadi penolong. Di tengah-tengah perjuangan pergumulan iman kita. Jadi kita tidak sendiri. Jemaat, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus, ada Roh penghibur, ada Roh penolong. Dan ada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menjadi pensyafaat bagi kita semuanya. Tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap beriman, tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan iman kita, keyakinan kita. Karena kita tidak sendirian. Tuhan menjadi pembela kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Jemaat saya undang bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kalau gereja di seluruh muka bumi hari ini memperingati peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan,
Kalau engkau kembali ke surga, engkau tidak untuk menikmati status kedirian Tuhan, tapi engkau menjadi pensyafaat buat kami. Engkau menjadi pembela buat kami. Engkau yang terus siang dan malam berdoa untuk kami, supaya kami, umatmu, anak-anakmu, tetap kuat, tetap kokoh di dalam iman dan percaya di tengah-tengah pergumulan perjuangan yang luar biasa hari-hari ini. Bahkan minggu-minggu, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Terima kasih juga buat Roh Kudus yang sudah Tuhan utus ada di tengah-tengah kami. Menjadi penghibur buat kami. Menjadi kekuatan buat kami. Menjadi tempat untuk kami curhat. Tempat kami untuk mengadu. Tempat untuk kami memohon. Tuhan terima kasih buat Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba-Mu berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan mereka ya Bapa. Yang saat ini Tuhan sedang di dalam kesedihan. Kedukaan Tuhan hibur hati mereka. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang saat ini hari-hari ini yang dijalani seperti beban yang berat memikul hidupnya. Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka diberikan kelegaan, diberikan kesentosaan. Untuk memikul segala beban hari-hari dalam hidup ini yang berat. Yang saat ini sedang bergumul dalam masalah pekerjaan, dalam masalah finansial, Tuhan berkati. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, berkati kebutuhan hidup mereka. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Tuhan yang memeliharakan sehingga kami tercukupi. Demikian juga Tuhan. Hari-hari ini kami yang merasa saat-saat ini terpuruk. Tuhan tolong topang, kuatkan, bangkitkan kembali. Sehingga kami tetap punya pengharapan. Dan kami punya Roh Kudus yang sudah Engkau berikan bagi kami. Itulah menjadi penghiburan, kekuatan dan pengharapan kami. Engkau kembali ke surga tidak meninggalkan kami yatim piatu. Tapi Engkau memberikan Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus. Penghibur, penolong itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Peliharakan mereka dalam kasih dan anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Terpujilah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat silakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan saudara. Firman Tuhan yang telah kita dengar, saya percaya saudara menerimanya. Dan saudara simpan di dalam hati saudara dan bertumbuh. Dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin saudara, amin, haleluya. Dan saat ini kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan saudara. Persembahan diberikan dengan cara via transfer bank saudara. Nomor rekeningnya ada di bawah ini saudara. Bisa mencatatnya. Kemudian dikirimkan ke rekening gereja saudara. Gereja Betel Indonesia Jemaat Karya Baru Pontianak. Berilah dengan hati yang penuh syukur. Beri dengan hati yang tulus. Berilah dengan sukacita. Tidak berubah selamanya. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk
kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Kata bersama-sama. Berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Tak berubah selamanya saudara cinta kasih kita saudara. Begitu juga Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya Dia yang setia di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara, membawa persembahan kita di dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur jika kami masih diberikan kesempatan, izin dan terus beribadah seperti ini Tuhan. Meskipun kami tidak bisa seperti biasanya berjumpa satu sama lain, boleh berjabat tangan, tetapi dengan cara begini kami terus Tuhan juga menikmati kebaikan-Mu, kehangatan yang Kau berikan kepada kami. Syukur dan syukur Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami telah menaikkan pujian kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh diberkati dengan luar biasa Tuhan. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami. Terima kasih kepada Engkau. Tuhan, pecah-pecahkanlah persembahan ini. Dan pergunakanlah sebagai mestinya gereja-Mu yang membutuhkan saat ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati tangan bendahara yang mengelola uang ini Tuhan, persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat persembahan saudara. Dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Nanti Bapak Gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia Jemaat Karya Baru Pontianak yang akan memimpin kita di dalam doa. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita mengucap syukur. Kita akan akhiri ibadah online ini dan kita akan tutup dalam doa. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Bapa, kami mengucap syukur di akhir ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala peristiwa kejadian di mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Peristiwa historis Engkau yang terangkat ke surga itu. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu, buat semua itu yang sudah Engkau firmankan, Engkau sampaikan hari ini dan kami boleh mendengar firman itu. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sebagai gembala jemaat sangat amat terbatas dalam situasi kondisi yang seperti ini. Kumohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau gembala yang maha agung. Mereka ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan hari-hari. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Berkati mereka dalam segala pergumulan mereka, kebutuhan mereka. Sehingga iman percaya mereka terus tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Mereka bisa menjalani bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah Roh Kudus. Sehingga mereka bisa melewati masa-masa yang sukar dan sulit ini. Bapa, kami berdoa buat seluruh kehidupan keluarga anak-anak-Mu, dari kanak-kanak sampai dewasa, di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi, berkati mereka jemaat-Mu Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah. Dan hiduplah dalam persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus. Menghibur-Mu, menolong-Mu, mengasihi-Mu dan menggembalakan hidup-Mu. Di dalam masa yang sukar dan sulit ini, sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kami,
kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan. Saya mengucapkan selamat buat seluruh jemaat untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya berharap jemaat tidak hanya melakukan ini sebagai sebuah ibadah seremonial. Meskipun tidak di dalam gereja, di gedung gereja, sekalipun di rumah saudara. Tapi maknailah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus seperti firman Tuhan siang hari ini yang sudah kita dengar bersama. Jadi jemaat, engkau tidak sendirian. Dia sudah naik ke surga memberikan roh penolong, roh penghibur. Yang akan terus menyertaimu, memberikan penghiburan, kekuatan bagimu. Sekali lagi, jangan lemah. Jangan putus asa, jangan menggerutu, jangan ngomel di hari-hari yang seperti ini. Tapi biarlah tetap kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Perbuatlah apa yang bisa kau perbuat. Minta kepada roh penolong itu. Supaya hidup kita di tengah-tengah kesukaran, kesulitan ini. Kita masih bisa menjadi berkat buat sesama kita. Buat orang lain. Dan bahkan menjadi pujian, hormat, kemuliaan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat. Sampai ketemu di dalam acara ibadah online minggu depan. Doa dan harapan saya, Tuhan senantiasa menyertaimu, melindungimu di dalam segala kesehatan, kekuatan, pengharapan, iman, kasih, dan berkat-berkat Tuhan. Haleluya.